Sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari yang paling sunyi dan kudus dalam seluruh liturgi gereja. Gereja tidak merayakan Ekaristi. Lonceng berhenti berbunyi. Altar diselubungi kesenyapan. Dunia seakan menahan napas karena Sang Anak Allah telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Di atas bukit Golgota, cinta itu disalibkan. Tapi justru dari sana, cinta itu juga dimuliakan. Yesaya menggambarkan dia sebagai hamba yang menderita. Wajahnya tidak tampan, tubuhnya remuk, ia dihina dan tidak dihargai. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dari Yesaya 53 ayat 4. Ia diam dalam penderitaan, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Santo Gregorius Agung menulis, apa yang dilakukan manusia dalam kejahatannya, digunakan Allah sebagai jalan keselamatan. Penderitaan Kristus bukan tanpa kekalahan, bukan tanda kekalahan, tetapi jalan keselamatan. Dalam Injil Yohanes, Yesus tampil bukan sebagai korban pasif, tapi sebagai raja yang rela. Ia tidak lari dari penangkapan, tidak membalas saat dicambuk, tetapi tetap tenang saat disalibkan. Bahkan di kayu salib, ia berkata, sudah selesai. Bukan teriakan putus asa, tapi deklarasi kemenangan. Misinya genap. Paus Benediktus ke-16 mengatakan, salib bukan akhir cerita. Salib adalah titik balik dunia. Dari salib, dunia memperoleh harapan yang tak tergoyahkan. Ini disampaikan dalam homili Jumat Agung tahun 2006. Dan Santo Yohanes Paulus II menambahkan, salib adalah wahyu paling dalam tentang siapa Allah itu. Kasih yang mengampuni tanpa batas. Dalam Salvifici Doloris nomor 13. Ketika lambung Yesus ditikam, mengalirlah darah dan air, simbol Ekaristi dan baptisan. Dari sisi terbukanya, gereja dilahirkan. Dalam keheningan Jumat Agung, kita melihat gereja bukan sekedar institusi, tetapi komunitas orang-orang yang telah disentuh oleh kasih yang disalibkan. Jika kita jujur, mungkin kita bisa melihat diri kita dalam Petrus yang menyangkalnya, dalam Yudas yang menjualnya, dalam para serdadu yang memakunya, atau dalam orang banyak yang berteriak, salibkanlah dia. Tapi kabar baiknya, Kristus tetap memilih mencintai kita. Seperti kata Santo Ambrosius, dia menderita bukan karena kelemahan, tetapi karena cinta. Di zaman ini, banyak salib baru bermunculan. Penderitaan karena konflik, ketidakadilan, kemiskinan, dan luka antar sesama. Namun, Jumat Agung mengajak kita bukan hanya memandangi salib, tapi memanggulnya bersama Kristus. Mendekap salib artinya berdiri bersama yang tertindas, memaafkan mereka yang menyakiti, menghibur yang terluka, dan menjadi tanda harapan
di tengah kegelapan. Seperti kata Paus Fransiskus, jangan takut melihat salib Kristus. Disitulah ada kemenangan kasih, kekuatan pengampunan, dan cahaya harapan. Ini disampaikan pada Pesan Jumat Agung 2018. Hari ini kita sujud di depan salib. Kita tidak saja sujud karena salib itu indah, tapi karena salib itu mengungkapkan kasih yang terbesar. Kristus wafat agar kita hidup. Ia hancur agar kita utuh. Ia diam agar kita mendengar suara kasih yang paling jernih. Marilah kita menjawab kasih itu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup kita, menjadi salib kecil yang penuh cinta di dunia ini. Selamat merenungkan hari Jumat Agung, sengsara dan wafat Yesus. Mari kita ikut Yesus sampai akhir, sampai kebangkitan. Tuhan memberkati.